Menentukan volume tabung. Hai anak-anak, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas soal matematika kelas 6 yang ada pada buku ESPS halaman 102. Baiklah, kita langsung saja ke soalnya. Pada soal nomor 1 itu ada 3 soal ya. Soal nomor 1 bagian A itu soalnya seperti ini anak-anak. Perhatikan gambarnya ya. Nah, di sini tinggi tabungnya 20 cm. Ini tinggi tabungnya. Kemudian diameter alasnya 10 cm. Ini diameternya ya 10 cm. Berarti kalau diameternya 10 cm, maka jari-jarinya 5 cm. Ingat, jari-jari itu adalah diameter dibagi 2. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah volume tabungnya? Kita lihat di sini jawabannya ya. Rumus dari volume tabung itu adalah luas alas atau lingkaran, karena alas tabung itu berbentuk lingkaran, jadi di sini adalah luas lingkaran ya, kali tinggi tabung. Luas lingkarannya rumus V kali R pangkat 2, kemudian kali tinggi tabung ini. Nah, kita gunakan V-nya 3,14 ya. Mengapa? Karena R-nya bukan kelipatan 7, R-nya 5. Jadi, R pangkat 2 berarti 5 kali 5 kali tingginya 20. Oke. Yang ini 3,14 boleh kalian rubah menjadi 314/100 karena di sini ada 2 angka di belakang koma. Kemudian di sini 5 kali 5 25, kemudian kalikan 20. Nah, ini bisa disederhanakan ya anak-anak, 25 dengan 100. Sama-sama dibagi 25. Maka di sini dibagi 25 4, kemudian 25-nya dibagi 25 1. Nah, sekarang 4 dengan 20-nya bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 4. Nah, 4 dibagi 4 1, 20 dibagi 4 5. Jadi volumenya ini 314 kali 5 sama dengan 1570 cm kubik. Sekarang soal bagian B ya. Diketahui tinggi tabung 20 cm. Yang ini 20 cm. Jari-jari alasnya 7 cm. Ini ya, jari-jarinya 7 cm. Masih yang ditanyakan yaitu volume tabung. Nah, perhatikan jawabannya, volume tabung, luas lingkaran atau luas alas kali tinggi tabung. Nah, karena jari-jarinya itu adalah 7, maka kita gunakan V-nya 22/7. Kali 7 kali 7 kali T-nya atau tinggi tabungnya 20. Kemudian, ini bisa disederhanakan ya, 7 dengan 7, sehingga di sini 22 kali 7 kali 20 hasilnya adalah 3080 cm kubik. Diketahui tinggi tabungnya 25, yang ini ya tingginya. Kemudian jari-jari lingkarannya, jari-jari alasnya itu adalah 21 cm. Masih menanyakan volume tabung. Perhatikan jawabannya. Ini rumusnya masih dengan volume tabung ya. Kita masukkan saja V-nya kita gunakan 22/7 karena apa? Karena jari-jarinya 21 cm atau kelipatan 7. Oke, jari-jarinya berarti 21 kali 21 kali tingginya 25.
Lalu ini kita sederhanakan 21 dengan 7. Di sini dibagi 7, 3, 7 dibagi 7, 1 ya. Jadi 22 kali 3 kali 21 kali 25. Hasilnya adalah 34.650 cm3. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Sebuah stoples volumenya di sini volume stoplesnya yang berbentuk tabung yaitu 1570 cm3 dan luas lingkaran alasnya itu 78,5 cm persegi ya, luas lingkaran alasnya. Ditanya berapakah tinggi stoples? Kita tahu bahwa rumus volume itu adalah V sama dengan luas lingkaran atau luas alas kali tinggi tabung. Nah, tadi kan volumenya sudah diketahui yaitu 1570 sama dengan, jadi V-nya kamu bisa ganti dengan angka, kemudian luas alasnya tadi sudah diketahui 78,5 kemudian kali tinggi. Karena kita akan mencari tinggi, maka tingginya harus disendirikan. Jadi angka ini 78,5 ini harus pindah ke ruas sebelah kiri. Nah, kalau pindah berarti akan menjadi kebalikan. Di sini ada perkalian, kalau pindah berarti menjadi bagi ya. Kita sendirikan T-nya. Angka 78,5-nya pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi kita tulis dulu yang di sebelah kiri kan sudah ada angka. Jadi angkanya 1570 kita tulis terlebih dahulu. Kemudian dibagi dengan 785 per 10. Nah, ini dibuat pecahan biasa ya agar mudah mengerjakan. Lalu selanjutnya, untuk memudahkan perhitungan, bagi ini kita ganti dengan kali. Kalau bagi kita ganti dengan kali, maka ini juga harus kebalikan. Ya, kalau di sini bagi kebalikannya kali, maka ini kebalikannya menjadi seperti ini ya. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 785. Sehingga di sini 1, ini 2 ya. Kemudian 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Jadi tinggi tabungnya itu atau tinggi stoplesnya itu 20 cm. Lanjut ke nomor 3 ya. Panjang jari-jarinya di sini adalah tentang kaleng susu yang berbentuk tabung ya. Nah, jari-jarinya 6 cm. Kemudian tinggi kalengnya 20 cm. Kaleng terisi susu setengah bagian. Tinggi susunya di kaleng tersebut tentunya 10 cm. Dari mana 10 cm? Nah, kita tahu bahwa tinggi kalengnya itu kan 20 cm. Nah, diisi susu sebagiannya atau setengah bagian dari kaleng itu. Berarti setengah kali 20 atau 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Nah, tadi kan yang ditanyakan berapa volume susu dalam kaleng ya. Berarti tinggi susu di kaleng tersebut ya. Tadi kita sudah tahu bahwa tinggi susunya itu di kaleng itu adalah 10 cm. Karena jari-jarinya 6, maka kita gunakan 3,14 ya. Kemudian di sini 36 itu dari 6 kali 6. Kita sederhanakan, ini boleh dicoret 0, 1 di sini juga dicoret 1.
nolnya ya. Hasilnya adalah 1130,4 cm. Ini bukan persegi ya, tapi itu satuannya kubik. Oke. Di dalam soal nomor 4 disebutkan bahwa ada sebuah tangki berbentuk tabung berisi penuh oleh air. Pada tangki tersebut tertulis volume 7.000 liter. Karena liter itu kan sama dengan dm pangkat 3. Jadi dm pangkat 3 ke m pangkat 3 naiknya 1. Berarti 7.000 dibagi 1.000. Sama dengan 7 meter kubik ya. Kemudian tinggi tangkinya itu adalah 3,5 meter. Nah, ini sudah sama satuannya, sama-sama meter. Yang ditanyakan adalah berapakah luas alas tangki. Nah, kita gunakan rumus volume tabung ya. Karena di sini akan mencari luas alas, berarti kan luas alasnya ini disendirikan. Nah, T-nya ini atau tinggi tabungnya pindah ke sebelah sini ya. Jadi di sini sudah ada V. Jadi rumusnya luas alas sama dengan V dibagi tinggi tabung. Nah, di sini V-nya atau volumenya 7 meter kubik ya, 7. Kemudian dibagi dengan tingginya 3,5 meter. Nah, 3,5 meter kita buat pecahan biasa agar mudah menghitungnya ya. 3,5 berarti satu angka di belakang koma. Artinya kalau komanya hilang dibuat pecahan biasa, komanya jadi per 10. Lalu bagi ini kita rubah lagi seperti tadi menjadi kali dan ini dirubah menjadi kebalikan. Nah, kemudian di sini kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 7. Berarti 35-nya menjadi 5. Maka di sini 10 dibagi 5 ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Satuannya meter persegi. Lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 itu sebuah gelas berbentuk tabung memiliki panjang jari-jari alasnya itu 3,5 cm. Ini boleh dibuat pecahan biasa ya. Boleh 35/10 boleh atau 7/2. 7/2 itu kan hasilnya 3,5. Kemudian tinggi gelasnya itu 12 cm. Air hanya terisi 1/4 bagian gelas. Jadi di dalam gelas itu ada airnya yang isinya 1/4 bagian gelas. Nah, 1/4 bagian gelas tentunya di sini menyangkut tingginya ya. Tinggi gelas itu kan 12 cm. Berarti kalau 1/4 bagian 1/4 kali 12. Nah, di sini bisa disederhanakan 12-nya dengan 4 ya. 12 dibagi 4 itu 3. Jadi di sini tingginya mengikuti air yang ada di dalam gelas itu adalah 3 cm. Ditanyakan volume air dalam gelas. Oke. Nah, jawabannya kita langsung saja di sini V-nya 22/7. Jari-jarinya tadi 3,5 sudah kita rubah menjadi 7/2 kali 7/2 kali tinggi gelasnya yang terisi air itu adalah 3 karena 1/4 bagian dari tinggi gelasnya ya, menjadi 3. Kemudian kita bisa sederhanakan ini 7 dengan 7 habis ya. Kemudian 22 dengan 2. 22 dibagi 2 11. Jadi 11 kali 7 kali 3 dibagi 2. Hasilnya adalah
115,5 cm kubik. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan Ibu? Apakah sudah bisa dipahami? Jika kalian kurang paham, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.